Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ni'mal iman wa ni'mal islam. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Di video kali ini kita kembali dihebohkan ya saudara-saudaraku ya, terutama dalam dunia apologet pembelaan ajaran Islam ini atas perbuatan pengikut Paulus ini yang mencoba kembali menggiring atau mencoba untuk memposisikan dengan menampilkan seseorang untuk pembelaan kepada penista agama Islam ini, yaitu menampilkan seseorang yang bernama Miftah Qul. Ini ada akunnya juga ya di YouTube, orang namanya Miftah Qul ini, saudara-saudaraku ya. Miftah Qul ini sangat unik orangnya, tetapi setelah ditelusuri jejak historisnya ternyata sangat banyak sekali yang kontroversi ya, terutama bertentangan dengan ajaran Islam. Anda bisa lihat dari jejak historisnya baik di YouTube maupun di informasi medsos yang lain. Madya sempatkan berdiskusi sama ini orang. Madya menanyakan apa yang Madya tanyakan kepada ini orang. Yang Madya tanyakan adalah mengapa semua hampir seluruhnya umat Islam, jumhur ulama sepakat bahwa MKC ini menista ajaran Islam. Tiba-tiba ini orang datang seperti pahlawan kesiangan membela MKC, mengatakan tidak salah. Ini dalam posisi Madya berdiskusi sama ini orang gitu loh. Ya sama Miftah ini. Oleh karena itu sebelumnya mari kita simak dulu apa yang orang ini coba sampaikan ya. Untuk pada saat Madya tanyakan hujatan MKC Kasman itu dalam hal bukan berdiskusi tetapi monolog. Jawaban orang ini aneh gitu loh. Coba kita dengar jawabannya ya. Gimana itu monolog? Iya, makanya saya katakan kalau itu memang itu monolog, sementara YouTube itu kan ada komentar, ya di situ kita bisa bebas berkomentar, bebas berpendapat juga. Artinya dia jadi dialog, jadi dialog dong. Kecuali misalnya Pak Muhammad KC itu menutup kolom komentar dia sampaikan itu baru dia bagikan ke orang yang lain, itu jadi monolog dia. Tapi ketika dia membuka komentar itu, maka persepsi yang mengatakan itu monolog jadi terbantahkan. Jadi dia dialog. Dan dia juga ada memunculkan link-link di situ gitu kan. Saya pikir begini. Termasuk kalau Pak Ustadz, mohon maaf. Termasuk Madya ini sering bolak-balik masuk ya. Ini ada Madya sendiri, saya nggak bohong. Terus sering bolak-balik masuk untuk berdiskusi dengan Pak KC. Apapun yang terjadi tetap aja sering berdiskusi ya. Ini ada Madya sendiri. Silakan dilanjut. Jadi gini Pak. Ini yang kebiasaan yang terjadi di MKC ini, dia pertama monolog 1 jam, kemudian dia setelah itu membuka live, mengirim link, kemudian diskusi di situ. Nah, kalau pada saat diskusi oke lah, itu tidak ada masalah. Pada saat dia menolok, menghujat Islam dengan berbagai macam tuduhan, tidak keselamatan lah, menuduh Nabi Muhammad Rajajin, ini kan parah nih. Tidak ada dalilnya berani berkomentar seperti Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. itu. Ini kan membuat umat Islam marah Pak umat Islam. Kalau Anda katakan ini berdialog, tidak mungkin. Ini mengundang perpecahan Pak agama ini. Ini yang dijaga agar jangan sampai terjadi. Makanya wajar dibuat pidana seperti itu. Yahya Walau ini juga wajar kalau dalam posisi mengundang perpecahan Pak. Kalau dibiarkan masalah ini gitu loh. Ini masalah. Silakan Pak, tanggapin. Iya. Jangan dikatakan jauh. Kan saya katakan Nabi Muhammad itu udah biasa dulu kan. Oke, nah sudah kita jelas ya. Jadi monolog bilang Pak Miftah ini, kalau ada kolom komentarnya itu jadi dialog. Ini kan asumsi liar ini yang disampaikan oleh orang yang bernama Miftah yang ngaku-ngaku ustadz ini. Ini kan liar sekali. Jadi saudara-saudaraku bisa menilai sendiri ya. Orang ini liar sekali asumsinya untuk membela MKC. Ini menghalalkan segala cara namanya saudara-saudaraku ya. Dia di mana rasa girah keislamannya di saat agama Islam dihina, Nabi, Allah semua dihina. Orang ini malah
mengatakan seperti ini kepada dengan membela MKC. Ini parah banget gitu. Sebenarnya ini diskusi panjang sama dia. Cuma sama dia potongkan di sini untuk membahas satu topik saja dulu sama dia ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di room mereka Piong atau 88 atau ada di media juga. Media juga ada sudah upload sebagian ya. Oke, demikian untuk menjelaskan posisi yang ini ya. Mari kita simak kembali pembahasannya. Oke. Nah, ini juga hasil diskusi di room JCC ya, Ustadz Alwan dengan si Miftah ini ya. Kita dengar dulu penjelasan Ustadz Alwan ini yang bertanya jawab dengan Miftah ini ya. Oke, go. Sejauh mana misalnya gini, kita di dalam sebagai orang yang alim atau orang yang tahu itu bahwa kita perlu berhati-hati dalam mengambil sikap ya. Nah, tata'ajjal gitu, nggak boleh buru-buru dalam mengambil sikap. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Anda khusus masalah kitab kuning yang sering dibawa oleh si Kosman. Anda tahu kitab apa yang beliau sering tampilkan di layar? Ya, sering kita lihat kan di YouTube. Iya, saya tanya ke Anda, Anda tahu kitab apa yang dia sering bawa di depan layar? Iya, kita fikih. Kitab fikih apa itu kitab fikihnya? Ya, kita sama-sama melihat kan. Iya, saya tanya ke Anda saja jawab. Apa kitab fikihnya itu? Nah, kan sama-sama tahu kan. Kitab Iya, karya. saya ingin Anda menjawab itu. Apa kitab itu? Iya. Ini dialog atau apa gitu? Nah, sebelum saya antar ke dialog, ini pengantarnya. Anda tahu Kembangkan aja tidak dulu. kitab yang dia bawanya? Kita kembangkan aja dulu ya apa yang menjadi persoalan. Anda tahu apa tidak? Kalau tidak tahu, saya beritahu. Saya sudah tahu. Apa nama kitabnya, Pak? Saya punya kitab itu ya, karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu saya punya. Jadi Iya. kalau ada Apa nama? seperti itu bukan dialog ya. Kita ini kan bukan lagi seperti anak TK gitu, anak SD yang apa ya ditanya ya gitu. Saya kasih pengantar. Saya kasih Sampaikan pengantar. uraian. Jangan dikasih pengantar gitu. Kasih pengantar lagi, langsung aja sampaikan unek-uneknya gitu. Kita kan mau berdialog sih. Justru saya di situ unek-unek saya gitu. Saya khawatir Ya, Anda tidak tahu latar belakang apa yang sedang terjadi di dunia yang dipolemikkan oleh orang Islam itu. Sehingga misalnya tiba-tiba Anda tampil sebagai seorang yang demokratis. Karena begini, coba. Iya, silakan. Ketika kita bicara tentang Kasyifatus Saja, ya, ini adalah syarah dari Safinatun Najah. Safinatun Najah. Ketika di syarah itu yang dibahas masalah fikih. Saya tanya kepada Anda, di dalam kitab itu apakah ada dibahas tentang terorisme? Sekarang begini, kan saya sudah sampaikan tadi ke audiens tadi kan bahwa umat non-Islam itu ya itu butuh penjelasan kan masalah tentang bab jihad kan gitu kan, kapan itu bisa diterapkan kan gitu, menghalalkan darah kan gitu kan dalam posisi-posisi qital. Saya Di dalam kitab itu ada. saya yakin gitu ya, saya yakin Pak Muhammad KC ini dia sedang menyebutkan sesuatu hal yang mungkin namanya persepsi ya, persepsi dan opini. Itulah take and give itu gitu, kita sampaikan, kita jelaskan perkaranya itu gitu, sampaikan aja. Mungkin ada keterlanjuran gitu kan dalam kita berdialog ini kan ada ketergelinciran barangkali, tapi kalau itu memang harus dijelaskan, jelaskan saja bahwa di dalam kitab itu tidak ada radikalisme, selesai. Nah, Kan begitu. kita ambil titik poinnya seperti ini. Saya waktu dia debat secara live sudah saya jelaskan. Anda bisa saksikan, kalau Anda tidak pernah nonton berarti Anda memang tidak pernah mengikuti. Jadi seperti orang yang sudah ramai-ramai bergerak di satu arah, Anda tiba-tiba nongol di perempatan jalan. Ketika saya bahas itu dengan MKC, saya katakan seperti ini. Coba dengarkan. Saya kebetulan dari dari Muhammadiyah. Ya, Silakan. saya Kita belajar kok di sini semua. ya, saya dari Muhammadiyah. Saya ada di Majelis Pelayanan Sosial MPS di Muhammadiyah, dan saya terangkan kepada MKC saat itu. Saya katakan, tahu tidak? Yang kamu tidak tahu cara baca kitab itu kitab yang dijadikan rujukan
belajar buku fikih di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama. Ini kita sudah sampai di tahap menjelaskan. Saya katakan lagi bahwa kitab itu dianggap sebagai kitab rujukan. Dan itu tidak pada kami, tidak pada orang Muhammadiyah, tapi orang NU yang selama ini mengayomi minoritas. Tegas sekali kamu, saya katakan pada waktu itu. Itu kurang lebih di 1,5 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, apakah dia berhenti dari itu? Tidak. Tidak berhenti. Dia berulang lagi, melakukan lagi, fundraising lagi, kumpul dana lagi, melontarkan perkataan yang bahkan lebih dahsyat lagi daripada itu. Baik, di sini Mahdi ambilkan poin saja kepada orang yang bernama Miftah ini ya. Artinya yang pertama, orang ini memang beragama Islam. Hanya saja orang ini tidak ada giroh Islamnya. Pembelaan terhadap agama Islam itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini cenderung bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, terutama dalam posisi ayat Quran surah Muhammad ayat 7, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat Islam itu membela agama, berjihad dalam melindungi agama dari kejahatan orang-orang di luar Islam. Nah, orang ini nggak ada jiwa agamanya nggak ada. Jadi kalau orang ini banyak seperti ini, maka dibiarkan penghujatan, penistaan yang dilakukan orang-orang seperti MKC itu dibiarin, maka hasilnya ya bakal hancur, menggores kerukunan antar umat beragama, hancur. Nah, watak orang ini mendukung MKC, kan aneh. Ini kan aneh watak ini. Berarti sifat ini sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun dia Islam, tapi bertentangan. Jadi bisa dipastikan orang ini tidak menjalankan ayat-ayat Al-Quran, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Anda tahu sendiri, orang yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia bisa tergolong orang yang munafik. Seperti itu ya, oke. Demikian ya. Demikian untuk mereview akun orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik yang ditampilkan oleh pengikut Paulus ini. Kurang lebihnya Mahdia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.